Atau kanan itu sebenarnya tidak berpengaruh pada aktivitas kemampuan yang lainnya. Di Indonesia, kenapa orang banyak berpikir tangan baik adalah kanan, tangan kiri ada jelek? Ini semua karena Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support atau selalu menonton video-video di channel YouTube ini. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih juga kepada seluruh orang tua di Indonesia bahwa kalian luar biasa. Kalian selalu hebat dan kalian selalu sabar. Terima kasih banyak selalu mendampingi anak-anak dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita mau sama-sama share atau sama-sama berbagi seberapa pentingkah atau pentingkah aktivitas dengan menggunakan tangan kanan. Misalnya kayak gini. Anak saya kidal, terus gimana? Harus dirubah. Nah, seperti itu. Jadi di video kali ini kita mau bahas seberapa pentingkah tangan dominan pada anak-anak kita. Langsung saja kita mulai videonya. Oke. Tangan dominan. Nah, tangan dominan ini adalah salah satu anggota gerak yang paling sering melakukan atau memulai suatu aktivitas dengan gerakan yang responnya lebih cepat seperti itu. Jadi perlunya tangan dominan pada anak-anak kita itu penting supaya mereka bisa melakukan respon menggunakan aktivitas satu tangan dengan lebih baik seperti itu. Nah, Sejak usia berapa sih tangan dominan itu akan cenderung muncul dan terlihat pada anak-anak kita? Sebenarnya usia maksimal atau biasanya paling banyak terlihat di usia di atas 2-3 tahun itu mulai terlihat sisi dominan tangan pada anak. Jadi anak-anak mulai mengeluarkan tangan dominan mereka. Misalnya mereka mengambil barang kita berikan, nah mereka langsung merespon dengan tangan dominan mereka. Nah itu biasanya di usia 2-3 tahun atau lebih juga biasanya ada. Di usia di bawah 2 tahun, nah tangan dominan ini biasanya belum konsisten. Mereka sering berganti-ganti, baik itu tangan kanan, baik itu tangan kiri. Nah biasanya mereka masih berganti-ganti melakukan aktivitasnya, atau terkadang mereka langsung ambil 2 tangan seperti itu, karena di usia di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun lebih sedikit itu biasanya anak-anak masih mengeksplor anggota gerak baik itu motorik halus dan motorik kasarnya. Jadi kadang kita tidak bisa mematok oh tangan dominannya di bagian sini nih pada saat itu. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur tangan dominan kiri, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau bagi saya seorang terapis atau mungkin bagi beberapa teman-teman saya orang tua, tangan dominan kiri atau kanan itu sebenarnya tidak berpengaruh pada aktivitas kemampuan yang lainnya. Di Indonesia, kenapa orang banyak berpikir tangan baik adalah kanan, tangan kiri ada jelek? Ini semua karena kebiasaan kita, budaya kita yang menunjukkan bahwa tangan baik itu adalah tangan kanan. Sebenarnya dalam teori manapun tangan baik itu tidak ada tangan kanan ataupun tangan kiri. Semua itu adalah sisi dominan atau sisi kebiasaan dari berbagai orang untuk melakukan satu aktivitas itu. Jadi, misalnya anak kita sudah mendominan tangan kiri, saran saya, misalnya dia sudah usia di atas 3 tahun atau di atas 2 tahun, jangan merubah kebiasaan mereka menjadi tangan kanan. Kenapa jangan merubah? Karena seperti ini.
Saat anak sudah menunjukkan tangan dominan mereka, struktur otak itu sudah terbentuk bahwa didominasi oleh tangan dominan itu. Misalnya mereka tangan kiri, struktur otak mereka sudah terbentuk bahwa sisi dominannya adalah kiri. Jadi aktivitas-aktivitas yang memerlukan gerakan cepat mereka akan langsung menggunakan tangan kiri mereka. Saat kita merubah semua itu, mereka akan menjadi stres, bingung, dan harus mengulang kembali struktur atau sistem otak mereka seperti mereka masih belajar di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun ke bawah tuh kita kayak mengulang kembali struktur itu. Dan mereka menjadi bingung, mereka menjadi resah atau stres karena itu membalikan kebiasaan. Seperti kita, kebiasaan menggunakan tangan kanan, kita paksa untuk selalu menggunakan tangan kiri. Nah, kita akan menjadi bingung. Nah, itu juga yang dihadapi oleh anak-anak kita. Karena ada persilangan sistem syaraf di batang otak. Jadi, kalau kanan itu banyak di kirinya. Kalau kiri banyak di kanan otaknya. Jadi, kalau misalnya sudah terbentuk sisi dominan, janganlah kita memaksakan kehendak kita untuk merubah sisi dominan anak. Biarkan mereka berkembang, kita fasilitasi. Kalau misalnya mereka mampu untuk 2 tangan sekaligus, misalnya bisa kiri bisa kanan, itu tidak masalah, seperti itu. Nah, bagaimana sih misalnya anak-anak masih di bawah usia 2 tahun, bagaimana sih kita menstimulus untuk membantu mengeluarkan sisi dominan anak? Oke, seperti ini. Sederhananya, kita selalu memberikan aktivitas atau memulai tugas dengan memberikan ke mereka. Nah, jadi berikan di hadapan mereka. Otomatis respon tubuh manusia akan mengambil dengan tangannya. Anak-anak di awal usia 1 tahun, nah itu biasanya mereka suka ngambil 2 tangan. Nanti mulai mereka ngambil 1 tangan. Itu semua terlihat saat mereka sudah mulai melihat sekitar mereka. Misalnya orang-orang, ngambilnya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi kita berikan aktivitas yang ada di depan mereka. Jadi kita kasih seperti itu. Nah, itu membantu untuk menstimulus sisi dominan apa yang ada pada anak-anak kita. Seperti itu. Mungkin ini saja videonya. Video sederhana yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada diskusi atau kita mau sharing tentang anak-anak kita atau tentang apapun, boleh tulis di kolom komentar. Atau orang tua yang menonton video ini memerlukan tindakan terapi atau tindakan stimulus di kotanya, boleh di komentar juga atau email ke email saya. Nanti saya coba hubungi ke teman-teman terapis di seluruh Indonesia atau di kota tersebut untuk membantu anak-anak kita sesegera mungkin. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.